Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekanku. Hari ini saya coba membantu istri saya masak ikan bilis dan ikan sepat. Ikan bilis ataupun ikan lamba untuk dijadikan gulai tumis ikan bilis dengan bumbu-bumbu cabai rawit, ada yang dipotong halus, ada yang bulat, bawang merah, bawang putih, telur 2 buah, serta tomat 2 buah yang dipotong besar-besar saja. Dan tidak lupa adalah kecap manis. Nah, ikan bilis, ikan lamba, dan ikan sepatnya ini diperkirakan setengah kilogram. Sudah saya beri garam halus supaya merata. Baiklah, mari kita coba memasaknya. Nah, hari ini akan kita coba masak tumis ikan lamba, ikan bilis, dan ikan sepat siam kecil. Pertama, kita panaskan dulu kuali. Kita panaskan minyak sayur kira-kira 4 sendok makan. 4 sendok makan kita panaskan. Setelah panas, baru kita masukkan menumis bumbu-bumbunya. Pertama kita tumis dulu, kita goreng dulu bawang merah dan bawang putihnya. Bawang merahnya 4 siung yang besar, bawang putihnya 4 siung besar, bawang merahnya harus lebih banyak, kira-kira ada 10 siung. Kita menggorengnya, menumisnya dengan api yang kecil saja, tidak perlu terlalu besar. Apinya kecil saja, dan menggoreng pun bawangnya pun jangan sampai terlalu kering, karena terlalu kering pun tidak enak ya. Jadi dia tetap harus layu, kita usahakan agak sedikit kuning. Nah, kemudian setelah agak layu, kita masukkan 2 buah telur ayam. 2 buah telur ayam. Ini kita hancurkan, kita goreng di tatakan saja. Tatakan sampai telurnya matang. Setelah itu kita masukkan ikannya. Kita masukkan ikan karena tidak banyak, ini saya dulu. Nah, ini ikan sepat dengan ikan bilis dan ikan lamba. Ini kita bolak-balik, kita campurkan antara bawang putih, bawang merah, ikannya tadi, dan yang telur yang sudah kita ini jadikan satu dengan ikannya. Kita masukkan kemudian tomat. Kita masukkan tomat 2 buah yang kita sudah potong-potong. Satu tomat kita potong menjadi 8. Jadi ini untuk memberikan rasa segar pada makanan kita, pada ikan kita. Setelah itu kita masukkan apa lagi? Kita masukkan cabai. Nah, cabai rawitnya banyak karena saya suka makanan pedas. Ya, saya suka makanan pedas. Untuk menambah, kita beri kecap manis. Nah, kecap manis. Setelah kecap manis kita tambah kecap
setengah asin. Kalau di Palembang itu disebutnya kecap atum. Kecap atum untuk menambah cita rasanya. Nah, ini kita ratakan dulu. Nah, supaya kita tidak perlu mengodak membalik-balik. Terus kita beri air kira-kira 1 gelas. Nah, air matang, air putih tidak setengah gelas lah, setengah gelas. Nah, ya setengah gelas. Ini kita biarkan, tidak perlu dibolak-balik. Nah, kita biarkan. Kemudian nanti kita tutup, ya. Kita tutup, stop dulu. Sekarang sudah kita tambahkan air, garam sudah masuk tadi. Kita tutup dengan api yang jangan terlalu besar, apinya kecil saja supaya masaknya merata. Nah, api yang kita gunakan tidak perlu besar, kecil saja, biarkan dia mendidih. Nah, ini kita lagi memasaknya. Ini sama dengan mengukus, rasa macam mengukus, ya. Kita tutup dengan tutup kuali. Kita biarkan sampai matang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana masakan kita sudah masak atau belum. Ini kita lihat. Oh, ini airnya masih agak banyak. Kalau airnya masih agak banyak, biarkan kita agak sedikit kering. Jadi kira-kira 5 menit lagi akan matang. Ini pun sebenarnya sudah matang dan rasanya enak sekali loh. Dan kita masak tanpa menggunakan penyedap rasa, tidak menggunakan penyedap rasa. Penyedap rasa kita tuh digantikan oleh kecap manis dan kecap sedang tadi, ya. Ditambah dengan telur, itu juga adalah untuk semakin sedap masakan kita. Kita tutup kira-kira 5 menit lagi, nanti bisa kita angkat. Sengaja apinya kita kecilkan agar ikannya matang sempurna. Karena ini adalah ikan-ikan kecil, maka kita makannya langsung sampai tulangnya. Tulangnya kita makan, kita kunyah. Karena apa? Dia sudah empuk dikarenakan dimasak. Kita semacam kita kukus selama kira-kira 20 menit. Ikannya akan masak paripurna. Tulangnya pun bisa kita makan, tidak perlu dibuang. Nah, sekarang mari kita lihat masakan kita sudah matang. Oh, sudah matang. Sudah matang sekali. Jadi tinggal kita bukti dia sudah matang atau belum. Ini kita lihat dari ikannya, tulangnya sudah halus atau belum. Kita lihat, ini kita ambil ikannya. Kalau dia sudah bisa dipotong seperti ini, berarti tulangnya sudah empuk. Ini ikan sepat, ya, ikan sepat ternyata sudah empuk. Ini menyatakan masakan kita sudah matang dan boleh kita makan sampai tulangnya. Oke, selamat mencoba. Ini masakan ikan lamba, ikan sepat ataupun ikan bilis, ya, yang kita tumis dengan bumbu-bumbu tadi yang seperti pada bagian pertama. Ini bisa kita makan sampai tulangnya, tidak perlu dibuang tulangnya. Karena apa? Tulangnya sudah sangat empuk dan bisa kita kunyah. Dan rasanya nikmat sekali. Selamat mencoba. Hari ini saya membantu istri saya merebus ampela yang dibeli di mall kemarin. 2 bungkus. Bungkus pertama tadi sudah saya rebus dan setelah direbus kita masukkan, kita kukus
Nah, ini yang pertama tadi sudah direbus tadi, kita kukus dulu supaya dia benar-benar matang, bakteri-bakteri yang ada pada ampelanya hilang semua. Nah, yang ini masih kita rebus semasak mungkin. Setelah direbus nanti kita kukus. Setelah dikukus kita dinginkan. Setelah dingin baru kita masukkan ke dalam freezer. Nah, ini kita lihat ini masih direbus dan itu lagi dikukus. Nah, lihat asapnya, uap kukusannya sedang menggelegak. Insya Allah ampela yang kita kukus ini sudah matang dan bebas dari bakteri. Ini ampela yang sudah kita kukus dan rasanya ini sudah matang. Akan kita ambil, kita angkat, kita dinginkan. Setelah dingin baru kita masukkan ke dalam plastik dan taruh di dalam lemari pendingin atau freezer. Nah, ampela yang sudah kita kukus kita letakkan di tempatnya untuk kita dinginkan sampai dingin. Setelah dingin nanti kita masukkan dalam plastik, taruh. Setelah itu kita simpan di dalam freezer lemari pendingin. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai masak kedua. Nah, masak kedua ini adalah sayur bening. Sayur bening oyong kalau bahasa Sundanya. Kalau bahasa Melayunya kisi. Balik. Kalau bahasa Sundanya oyong. Kalau bahasa Melayunya kisi. Timput. Nah, itu bahasa Melayunya. Bahasa Indonesianya juga mungkin kisi, ya. Ini kita bumbunya apa tidak usah banyak-banyak. Sayur asemnya kita bawang merah, bawang putih, tomat satu yang bulat kita potong menjadi 8. Kemudian cabenya cabai rawit besar atau cabai rawit burung, ya, itu 2 buah kita potong kecil-kecil. Apinya tidak usah terlalu besar. Karena apa yang akan kita gulai ini tidak banyak. Yang pertama itu adalah oyong dan yang kedua adalah kecambah. 2 ini untuk berbuka puasa, ya, untuk gulai berbuka puasa. Untuk kita yang suka dengan sayur-sayuran, yang kurang suka dengan makan daging, ya, ini baik sekali untuk kesehatan. Ini enak. Ya, istirahat dulu. Nah, ini kita biarkan mendidih dulu, ya, kita biarkan mendidih. Bumbu-bumbunya ini tadi, bawang merah, bawang putih, tomat. Ini pun sudah saya beri sudah saya beri garam halus 1 sendok makan. Nah, kemudian airnya tidak perlu banyak karena kisi ini atau oyong ini, gambas ini atau gambas ini sudah banyak mengandung air, ya. Nah, kita biarkan sampai dia mendidih. Kita besarkan dulu apinya untuk dia mendidih. Setelah mendidih kita kecilkan. Oke, stop. Nah, airnya sudah mendidih, kita lihat di sini, ya. Nah, air sudah mendidih. Kalau sudah mendidih ini kita masukkan kisi, gambas atau oyong. Nah, apinya kita kecilkan, jangan terlalu besar. Nah, ini kita biarkan dia layu. Setelah dia layu nanti baru kita masukkan ini, ya, kecambah atau tauge ini, ya, tauge atau kecambah ini nanti kita pada waktu setelah ini sudah layu, kisi, oyong, gambas ini dia sudah sudah layu, baru kita masukkan kecambah atau tauge ini. Nah, kemudian supaya dia terasa enak, karena kita tidak menggunakan penyedap rasa kita itu adalah garam, ya, serta gula. Nah, gula 1 sendok, ya. 1 sendok makan. Ini tidak usah terlalu banyak karena kisi atau gambas ini pun sudah mengandung gula, manis juga, ya. Nah, ini kita biarkan sampai dia layu, ya. Setelah dia layu nanti baru kita masukkan tauge.
Toge atau kita kalau bahasanya kecambah. Toge kalau bahasa daerah Melayu Palembang ini adalah kecambah. Dan kita biarkan sampai layu. Nah, kita layukan dulu, tidak perlu ya ditutup, biarkan saja seperti itu. Kita tunggu sampai kisik gambas atau oyongnya matang, sudah setengah matang, baru kita masukkan tauge. Oke, stop. Oke, lihat kededilah. Nah, sekarang setelah ini kita lihat ya, ini sudah mendidih dan apa namanya kisik, oyong atau gambasnya ini sudah mulai layu, sudah serap. Baru kita masukkan tauge. Nah, tauge. Nah, ini taugenya kita masukkan. Tidak perlu lama-lama, ya. 5 menit. Lama-lama kita biarkan sampai sedikit layu karena nanti kalau sudah apinya sudah kita padamkan, itu pun akan masak dengan sendirinya. Kisiknya, gambasnya, oyongnya akan masak dengan sendirinya, akan lembut atau lembut dengan sendirinya dan siap untuk disajikan. Nah, ini kita biarkan kira-kira 2 menit lagi sudah matang, ya. 2 menit sudah matang. Kita tinggal menunggu matangnya saja. Oke, istirahat dulu. Nah, kita lihat sekarang. Nah, kisiknya, gambas atau oyongnya sudah matang. Berarti togenya pun juga sudah matang dan ini sudah matang. Jadi kita matikan. Inilah apa namanya menu kita pada hari ini untuk berbuka puasa. Yang pertama itu adalah sambal tumis ikan asin kepala batu, dan yang kedua itu adalah sayur bening, kisik, gambas, dan tauge. Selamat berpuasa, selamat menunggu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.